Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Waqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, sore para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Ibra sedulur, jadi di Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya sebagai berikut, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa-dosa orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang selain itu yang Dia kehendaki. Jadi teman-teman, di sini ungkapan ini sangatlah penting sekali ya untuk kemudian kita pahami dan kemudian kita renungi bahwasanya besar sekali murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melakukan kesyirikan, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dan bahkan di sini diberitakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya dosa-dosanya orang yang melakukan kesyirikan. Nah, tidak mengampuni di sini artinya dosa tersebut tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sampai dengan orang tersebut bertaubat, teman-teman. Jadi kalau kemudian seseorang melakukan kesyirikan dan dia tidak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya, maka dosanya tersebut tidak diampuni. Nah, ternyata teman-teman, ketika saya membaca dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, ternyata selain dosa syirik juga ada dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberitakan juga orang pelakunya tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ini pengertiannya adalah tidak akan mendapatkan ampunan selama orangnya kemudian tidak bertaubat sebelum jelang kematiannya atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, ternyata ini dosanya bukan berkaitan dengan kesyirikan ya teman-teman. Nah, hadisnya sebagai berikut bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ummati mu'afa ila mujahirin. Yang artinya sebagai berikut, setiap dari umatku kelak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahirin. Nah, teman-teman, ini mungkin dari beberapa teman-teman ada yang mungkin belum mengerti ya, belum tahu apa yang kemudian disebut oleh Rasulullah SAW sebagai mujahirin ya, sehingga seberapa besar sih dosa ataupun kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian disebut sebagai mujahirin sehingga sampai dikatakan tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut. Jadi teman-teman, Rasulullah SAW menjelaskan perihal mujahirin ini dalam sebuah hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minal mujaharati ayamala rajulu amalan summa bilaili summa yusbiha wa qad satarallahu alaihi fayaqul ya fulan amiltu albarihata kada wa kaza, yang artinya sebagai berikut. Dan sesungguhnya mujahirin itu adalah seperti seseorang lelaki yang melakukan perbuatan dosa ataupun kesalahan di malam hari, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa dan kesalahannya tersebut sehingga tidak ada orang yang tahu kecuali orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian orang tersebut di pagi harinya menceritakan apa-apa yang telah dia perbuat di malam hari kepada orang-orang lain. Sampai kemudian dia berkata, ya fulan, tadi malam aku melakukan ini dan melakukan itu. Nah, ini teman-teman, jadi orang-orang yang disebut orang-orang mujahirin ini, yang disebut mujahirin lah
orang yang melakukan dosa dan kesalahan, dan sebetulnya dosanya tersebut, kesalahannya tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tahu tentang perilaku dosanya tersebut kecuali orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian justru orang tersebut di kemudian hari membuka aibnya sendiri, menceritakan dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Ya sepertinya biasanya dilakukan seperti itu untuk membanggakan diri, kemudian untuk ya biar tampak hebat gitu kan. Sering mungkin teman-teman mendengar ya, mungkin seorang yang ngaku dirinya ulama ataupun orang alim, dulu saya berteman sama mereka nih, dulu saya juga peminum minuman keras, dulu saya sering keluar masuk ke tempat prostitusi, tapi kemudian saya mendapatkan petunjuk dan sekarang saya jadi orang yang taat. Hal yang seperti ini tampaknya biasa, tapi kalau kemudian kita melihat konstruksi hadis tersebut, ini sangat berbahaya sekali, dan bisa saja orang yang mengatakan membuka aib-aibnya dirinya sendiri seperti yang saya ungkapkan tadi contohnya, bisa termasuk ke dalam orang-orang yang disebut mujahirin. Jadi bisa saja mungkin teman-teman di rumah ataupun sedulur-sedulur yang nonton video ini pernah melakukan dosa-dosa besar sekalipun ya, seperti berzina, kemudian mencuri, ataupun minum minuman keras, berjudi, tapi sampai dengan saat ini kemudian nggak ada orang yang mengetahui perbuatan teman-teman, maka ada baiknya berarti dosa-dosa teman-teman tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tahu hanyalah teman-teman dan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah terlarang kalau kemudian dengan alasan apapun teman-teman menceritakan, saya dulu pernah berzina sama istrinya ini, sama orang situ. Nah, orang-orang yang seperti itu yang menceritakan sepertinya sudah meremehkan ataupun mengabaikan ya, meremehkan daripada hijab ataupun Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hijab atau menutupi kesalahannya. Justru dia kemudian membuka tabir daripada kesalahannya, pastinya dengan tujuan-tujuan yang urusan duniawi, seperti yang untuk membanggakan diri. Sering kan, saya sudah kesana sini, sudah menzinai wanita A, istrinya si B, istrinya si C, untuk menunjukkan bahwasanya seakan-akan dia seorang yang hebat gitu kan. Hal-hal yang seperti inilah yang kemudian menjerumuskan seseorang kemudian menjadi orang-orang yang disebutkan sebagai mujahirin. Dan orang-orang mujahirin ini adalah orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi sebagai orang-orang yang kemudian tidak berhak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, semoga kita semua kemudian bisa mengambil hikmah dan benang merahnya daripada hadis yang kita bahas ini, kemudian kita bisa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk menjadi golongan orang-orang yang disebut sebagai mujahirin. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.